Oh my god, akhirnya kita ada kesempatan untuk lakuin ini. Void Heal, gua meminta maaf. Tapi lebih baik terlambat ya kan, dibanding nggak pernah lakuin sama sekali. Nah oke, jadi di sini udah ada Vortex Series Mono sesuai requestnya kalian ya. Gue beli dua malah, ini kalau nggak salah yang 65 ya kan, 65 dan 75. Dan yang ini adalah Switch merpati apa gitu. Sebenarnya ini sih paketnya lama banget datangnya, dan ini datang pas gue lagi di Vietnam, jadi gue nggak bisa kerjain. Kalau ini datangnya sebelum gue Vietnam, gue pasti langsung lakuin. Tapi nggak apa, cukup basa-basinya, kita udah di sini. Ayo kita lakuin. Mari kita unboxing. Wah, what the? Dapat logam mulia cuy, 0,01 gram. Vortex Series Mono 65%. Wah, tada. Dan satu lagi, versi yang TKL, bukan 75%, gue salah. Oke, ini juga nggak butuh. Pergi jauh-jauh. Pada Switch merpati. Let's go. Gue masih bingung sih kenapa kita dapat logam mulia ya di sini. Tapi ya oke lah. Ini 0,001 gram itu sekitar 7.000 kalau gue Google ya. Jadi ya kalau dua ini 14.000. TKL, boom, 65. Boom. Impresi pertama ya, ini keduanya punya desain yang cukup oke. Keduanya punya desain elemen yang mirip-mirip, walaupun ini beda layout kan ya. Kayak di sini ada lekukannya, di sini juga ada. Ini ada potongan-potongannya nih untuk switch atau dongle-nya gitu. Gue sih belum cek lagi ya, ini ada yang versi wireless atau enggak. Kayaknya sih nggak ada, tapi mungkin aja ada, gue nggak tahu. Keycaps keduanya terlihat oke juga. Gue sih nggak terlalu suka sama fontnya ya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Setidaknya dia nggak kayak lebay atau rame, banyak legend-legend kayak gitu. Dan bonusnya kita juga dapat dua aksen keycaps langsung, warna putih dan warna hitam. Dan ini juga sebaliknya, warna hitam dan juga warna putih. Itu sebenarnya trik yang sangat mudah untuk bikin keyboard kita auto kelihatan bagus gitu ya. Tinggal ganti escape sama enternya aja, langsung jadi kelihatan keyboard yang proper. Untuk spasinya sih sebenarnya sama warna aja kayak alphanya. Menurut gua sih lebih bagus. Oke, sebelum kita apa-apain keyboardnya, coba kita typing test dulu. Oke, spasinya ada rattle. Backspace-nya juga ada sedikit. Spasinya sih dua-duanya masih agak sedikit rattle. Tapi nggak apa, justru disinilah kita bakal coba untuk benerin. Sekarang, ayo kita buka. Gimana cara bukanya ini keyboard, ha? Lah, gimana cara? Buka dulu. Kita tengok di dalam dia macam mana. Ini gue yang bego atau apa? Ini kan. Untuk bongkarnya itu masih harus pakai pry tool karena dia itu casingnya masih pakai sistem clip. Tapi untungnya nggak terlalu susah sih untuk bongkarnya. Nggak terlalu susah, you punya lancau ah. Dari tadi Oe sudah coba. Ayolah. Oh my god. Mampus kau. My god. Kayaknya dari semua keyboard, ini kedua tersusah deh untuk dibuka ya, dengan sistem yang pretel-pretel kayak gitu. Padahal ini plastik yang lentur dan nggak tebel gitu loh. Kenapa susah banget ya? Oke, akhirnya sudah di dalam. Kita bisa lihat kalau ini semuanya gasket mount dengan ada foam. Jadi udah lengkap ya, gak ada baterai karena ini nggak bisa wireless. Hot swapnya udah south facing. Gue kayaknya udah tahu sih apa yang gue harus lakuin ya di keyboard ini. Ini mah gampang aja sih. Foam udah nggak perlu kita tambahin. Paling kita bakal tambahin tape mod. Kita juga bakal potong beberapa gasket kayak di kiri kanan, di bagian spacebar itu kita bakal potong. Dan ya harusnya sih bakal easy peasy lemon squeezy. Let's go. Sebenarnya zaman udah berubah banget sih. Dulu keyboard di range 250.000 sampai 300.000 itu murah, tapi kita dapat kualitas yang busuk gitu loh. Bahkan cabut switchnya aja setengah mati. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ini 300.000 tapi luar biasa udah nyaman banget PCB-nya.
Oke, karena stabilizernya yang masih rattle, jadi kita bakal urus ini dulu. Dan kelihatannya sih cuman spacebar-nya aja. Untuk tiangnya ini gue bakal pakai XHT BDZ. Ini udah paling kayak enak gitu untuk menghilangkan rattle ya. Dan untuk kedua, housingnya ini gue bakal pakai Crytox 205G0. Tadi ternyata kameranya mati pas gue loop. Dia punya housing, jadi ya itu udah kelar ya. Sekarang kita bakal loop aja. Dia punya tiangnya ini loh. Sekarang kita cobain pakai switch-nya dulu. Dan switch-nya ini by the way ya, ini tuh MKID Merpati. Dan kayaknya sih ini switch-nya enak ya, kejualnya juga banyak banget. Dan satunya itu nggak murah gitu. Dia sekitar kayak 8.000 kalau nggak salah. Ya, 8.500. Jadi kalau untuk penuhin TKL ini tuh ada 87 kan kalau nggak salah ya. Untuk TKL tok doang aja udah 740.000 coy. Belum lagi ongkirnya. Jadi ini nggak bisa dibilang switch budget lagi. Ini udah lumayan mahal sih. Oke, terus untuk hal yang selalu gue lakuin di keyboard gasket mount plastik budget kayak gini ya, yaitu adalah potong gasketnya yang di sisi kiri kanan sini dan juga yang di bawah spacebar. Nah sebenarnya kenapa gue lakuin itu, jujur aja sih nggak terlalu ada alasan ya. Tapi biasanya untuk keyboard high end yang pakai gasket mount juga, mereka nggak ada tempat gasketnya itu di bagian kiri kanan dan juga di bawah spacebar. Jadi makanya gue lakuin yang sama juga di keyboard budget-budget seperti ini yang pakai gasket mount. Dan sebenarnya kalian terserah sih pengen ikutin atau enggak ya. Gunting yang biasa gue pakai lagi entah di mana ya, gue nggak ketemu. Gue kepaksa pakai gunting ini. Dan sekarang seperti biasa kita bakal pasang tape supaya suaranya lebih maknyos. Oke, sekarang saatnya kita pasang switch. Oke, semuanya masuk dan aman. Dan coba kita pasang top casingnya. Harusnya sih pasangnya gampang ya, cuman cabutnya aja setengah mati. Nah, untuk keycapsnya awal sih gue pengen pakai yang ini ya. Ini keycaps putih biasa aja, tapi ada legend Koreanya gitu. Gue pikir bakal menarik. Tapi kayaknya sih bakal bosen ya, karena ini mejanya putih, keyboardnya hitam, keycapsnya putih lagi, aksennya hitam. Bosen kayaknya, jadi coba kita pilih keycaps yang lain. Nah, coba kita pakai yang ini. Gue nggak tahu sih ini bakal cocok sama warna hitam atau enggak ya. Tapi biasanya sih warna hitam bisa masuk dengan warna apa aja, jadi harusnya sih aman. Cantik sekali keycaps ini. Ada merah-merahnya lagi di sini, ya kan? Merah di sini, merah di sini. Ini lagi merah. Boleh. Wow, masih rattle. What? Muncul lagi. Tadi sih kena tangan gua sih. Mungkin jadinya nggak seimbang. Sebenarnya kalau rattle kayak gini kita bisa ada satu cara ya yang nggak usah dibongkar, yaitu adalah pakai suntikan gitu. Tapi gua nggak ada sekarang. Jadi tinggal diangkat dikit terus dimasukin sedikit kayak Crytox 205G0 gitu loh. Dulu gue sempet ada ya barangnya, cuma sekarang gue nggak ada. Jadi harus manual dibongkar lagi. Oke, sekarang sih udah hilang ya kedengarannya. Oke, udah jadi keyboardnya. Dari luar sih kelihatannya cuma kosmetik aja ya, alias keycapsnya doang yang berubah. Tapi switchnya udah berubah, gasket mountnya kita udah modif. Ada tambah tape mode juga. Untuk foamnya nggak perlu karena dia udah include di dalam. Jadi sekarang ayo kita coba typing test. Dan sebelumnya kalau kalian ingat itu suaranya seperti ini. Sorry, bukan keyboard ini. Tapi mumpung udah pegang ini, daripada kita modif keyboard terus, kenapa nggak modif setup kita juga? Malah caranya jauh lebih simple dibanding modif keyboard. Tinggal beli dua barang ini aja. Yang pertama ada headphone stand yang desainnya itu cakep banget karena terbuat dari kayu. Cocok nih untuk kalian yang suka warna kayu-kayu termasuk gua. Tinggal didampingin sama tempat pensil ini yang terbuat dari kayu juga. Sama, dan mereka berdua punya elemen desain yang mirip, jadi setup kalian bakal kerasa serasi banget. Kalau belum cukup, tinggal tambahin ini juga. Ini coaster yang terbuat dari leather bahannya,
untuk taruh minuman favorit kalian. Semuanya ini lebih murah dibanding kita beli Switch tadi. Jangan cuman keyboard doang yang kita rela keluarin uang untuk hias-hias. Setup kita juga layak untuk dihias. Semua barang-barang ini dari MyNK Official dan mereka juga masih punya banyak lagi barang-barang untuk keperluan setup kita. Semua link pembeliannya udah di bawah dan sekarang coba kita dengar lagi suara keyboardnya sebelum dimodif. Dan sekarang seperti ini. What? Rekor baru pakai keyboard ini. By the way, ini masih rattle sih. Tadi gue masih denger ya. Ya, masih sedikit ada rattle. Tapi alfanya ini creamy banget loh. Kalau kalian merasa gue lupa sama yang versi 65 ini, jangan salah dulu. Karena kita bakal modif ini juga dengan switch yang berbeda. Dan juga pastinya dengan keycaps yang berbeda. Tapi biar nggak kelamaan, karena kalian udah lihat prosesnya semua ini, kita bakal langsung skip aja dengan cara seperti ini. Nah, let's go. Udah ganti keycapsnya semua. Di dalamnya juga udah diganti sama persis kayak yang tadi kita lakuin di sini. Kecuali switchnya. Di sini bukan pakai switch merpati, tapi kita pakai switch WS Morandi. Dan kalau kalian ingat, suara sebelumnya itu seperti ini. Dan yang sekarang itu seperti ini. Oke, jadi kayak gitulah suaranya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, yang TKL ini suaranya lebih enak ya. Mungkin switchnya aja yang merpati ini ternyata enak banget dan juga halus ya. Boleh banget di-consider kalau kalian tertarik. Cuman ya memang harganya premium ya, di 8.500 per switch. Sedangkan kalau nggak salah yang WS Morandi ini tuh kayak di sekitar 3.000-an gitu loh, atau mungkin 4.000 kalau gua nggak salah ingat. Gua bisa rekomen untuk ganti stabilizer juga ya kalau misalkan kalian mau. Gua udah coba atur 3 kali kayaknya dan masih agak sedikit rattle sih ya. Mungkin itu salah gua juga, gua skillnya kurang mungkin di sana. Tapi kalau misalkan kalian pengen banget modif ini keyboard dan kalian memang pengen all out gitu ya, sekalian aja beli stabilizer baru. Selain itu untuk keyboardnya sendiri, sebenarnya ini keyboard yang mantap untuk harga 300.000 ya. Dimodif dikit aja udah enak suaranya. Bahkan sebenarnya nggak usah dimodif gimana banget, tinggal diganti switch dan juga ganti keycaps. Gue yakin suaranya pasti jadi lebih enak lagi. Oke, jadi itulah Vortex Series Mono ya, sesuai janji. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.